yang berjudul CV Keren buat Perusahaan Terpikat. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggi, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Adityo Indrasanto, dan juga kepada moderator kita, yaitu Mbak Elsa. Nah, pertama aku ingin menjelaskan ke kalian dulu ya, tentang apa itu Job to Go, karena mungkin saja ada di antara sobat kerja yang hadir pada hari ini belum tahu apa itu Job to Go. Jadi Job to Go itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengkolaborasikan antara para pencari kerja dan juga perusahaan. Nah, dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya, Job to Go memiliki beberapa fitur yang menarik nih sobat kerja, seperti registrasi yang mudah, yaitu hanya memerlukan waktu 3 menit. Kemudian juga kita ada fitur mencari pekerjaan berdasarkan lokasi terdekat, dan kita juga menyediakan fitur yang namanya Job to Go Academy, di mana para pengguna dapat mempelajari pengetahuan-pengetahuan dan skill-skill yang ada di sana, yang tentunya berguna untuk di persaingan dunia kerja. Nah, kalau misalnya para sobat kerja nih ingin tahu informasi mengenai webinar terkait seperti ini, yang tentunya dengan topik menarik, dengan pembicara yang super, dan juga ingin mengetahui tips dan trik seputar dunia kerja, atau bahkan ingin mencari lowongan pekerjaan, para sobat kerja di sini bisa banget nih follow Instagram kita @job2go.id. @job2go.id. Nah, oke, selanjutnya aku langsung saja ya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Adityo Indrasanto. Bapak Adityo Indrasanto sendiri merupakan founder dari Sekolah Karir ya, teman-teman semua. Dan selain merupakan founder, Bapak Adityo juga merupakan Career and Personal Development Enthusiast, seorang public speaker, dan juga seorang konsultan. Nah, Bapak Adityo juga sudah memiliki pengalaman di dunia kerja selama 15 tahun. Wow, tentunya pengalamannya sudah sangat banyak ya, dan bisa di-sharing ke sobat kerja semua. Dan saya juga ingin memperkenalkan Mbak Elsa, sang moderator kita hari ini. Halo Mbak Elsa. Nah, Mbak Elsa ini sendiri adalah seorang mahasiswi di Universitas Indonesia ya Mbak. Tentunya mahasiswa yang berprestasi ya. Dan Mbak Elsa juga seorang public relation dan marketing enthusiast. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai sesi webinar hari ini yang akan dipandu oleh Mbak Elsa. Silakan Mbak Elsa, saya persilahkan. Oke, thank you untuk Mbak Anggi pembukaannya. Ya, Aku mau sapa lagi nih sobat kerja di sini. Kelihatannya udah ramai banget ya di sini. Halo semua sobat kerja. Boleh dong sapa-sapa di kolom chat. Kabarnya gimana? Apakah semakin semangat atau semakin lesu? Work from home atau kuliah dari rumah, sekolah dari rumah? Bagaimana nih perasaannya? Mungkin kalau aku pribadi sekarang ya campur-campur, kadang seneng, kadang enggak. Tapi kalau ada makanan makin seneng sih ya. Oke deh, kalau gitu aku perkenalan diri lagi ya. Nama aku Elsa Devita. Di sini seneng banget boleh jadi moderator di acara Job to Go yang hari ini kita kedatangan juga pembicara kita yang keren banget, ada Pak Adityo. Nah, oke, halo. Nah, di sini udah banyak nih yang berdatangan. Halo, halo semua. Semoga baik-baik ya keadaannya, tetap sehat juga. Oke deh, tadi Pak Adityo sudah diperkenalkan juga oleh Mbak Anggi. Nah, aku mau sapa Pak Adityo dulu ya. Halo Pak Adityo. Panggilnya paling mentok Mas aja toh Kak. Oh, Jangan bapak-bapak lah. Gue jadi kelihatan oke. tua banget. Kamu Mas UI mana, Adityo. Elsa? Kenapa Mas? UI mana? UI Depok. Fakultas apa? Oh, FISIP. Oh, FISIP. Ya, Uh-uh. ya, 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 ya. Iya, kita satu Salam, alma mater ya. salam alumni. Iya aku masih belajar tapi final year sih. Tapi udah 15 tahun pengalaman ya Mas. Iya, masih ada yang lebih tinggi dibanding gue.
Oke. Jadi Mas Aditya gimana nih kabarnya? Apakah sehat? Baik dan sehat selalu, Baik dan sehat amin, selalu. alhamdulillah. Katanya seneng banget ya Mas hari ini diundang ke Job to Go, iya nggak Mas? Oh iya nah, ini udah kali kedua. Oh, udah kedua. Semoga nggak bosen-bosen. Nggak ada yang bosen. Bahkan katanya semangat nih semua pada nyapa-nyapa di chat. Asik. Oke. Oke, Mas apa nih harapannya hari ini? Di webinar hari ini? Oh justru gue pengen nanya sama teman-teman peserta harapannya terhadap gue apa nih? Bukan gue yang harapannya. Kembali nggak? Kebalik lah. Oke, boleh dong. Harapannya biar bermanfaat semua lah, biar semuanya enjoy. Teman-teman, boleh dong harapannya apa nih di webinar hari ini supaya Boleh bisa ketik di dipenuhi chat ya. oleh Mas Adityo. Nah, oke, karena tadi Mbak Anggi udah memperkenalkan Mas Adityo, nah aku mau perkenalkan lagi, mungkin lebih singkat aja. Jadi Mas Adityo adalah seorang karir dan personal development enthusiast, seorang konsultan dan juga public speaker, founder, owner, dan lead consultant di Karir Kuat Indonesia. Nah, Pak Adityo juga punya pengalaman nih, tadi katanya juga masih belajar selama 15 tahun pada bidang account management, business setup, dan distributor management. Nah, Pak Adityo juga memiliki pengalaman bekerja di berbagai perusahaan seperti L'Oreal, Danone, British American Tobacco, Schlumberger. Mungkin salah kali, Pak, Mas ya, pembacaannya. Ada yang ngomongnya Slumbersea, ada yang Slumberjay, ada yang macam-macam lah. Pokoknya terserah aja. Oke, nanti disebutin aja nih Mas yang benar. Schlumberger. Ya. Gitu aja. Glanbia dan Calben Nutritionals. Oke. Nah ini udah banyak banget pengalamannya Mas Adityo dan siap banget untuk di-share ke sobat kerja semua. Jadi sobat kerja siap-siap pulpennya, siap-siap semuanya supaya bisa nyerap ya dan diingat-ingat lagi atau di-review lagi di hari ke depan. Nah, hari ini kita mau bahas topik ya, menarik banget, yaitu CV keren buat perusahaan terpikat. Nah, mungkin sobat kerja di sini banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih CV yang keren itu atau gimana cara bikin CV yang keren untuk bisa membuat kita diterima suatu perusahaan. Nah, di sini mungkin bisa dijawab oleh Pak Adityo dari dijawab oleh Mas Adityo dari pengalaman dan sisinya Mas Adityo. Tentunya sobat kerja kalau punya pengalaman lain atau punya pertanyaan boleh di-share juga di chat. Nah, ini Mas Aditya udah nanya pertanyaan umpan ya, CV yang keren kayak gimana? Coba deh share thoughts dulu ya. Nah, sini bisa nih sobat kerja ditulis aja, jangan malu, biar kita juga tahu ekspektasi sobat kerja gimana. Dan tentunya semoga bisa membantu sobat kerja dalam meraih pekerjaan atau harapan yang sobat kerja inginkan. Oke deh, kalau gitu without any further ado, langsung aja ya aku serahkan ke Mas Adityo. Silakan Mas untuk 30-45 menit ke depan memberikan materi. Oke, gue usahakan dalam 30 menit supaya tanya jawabnya lebih panjang ya. Oke. Kita ini kan sampai 8:30 kalau nggak salah ya. Oke. Boleh dong teman-teman sharing dulu CV yang keren kayak gimana sih menurut teman-teman sambil gue ada sedikit disclaimer di depan. Ya. Di chatnya tolong menurut pandangan teman-teman CV yang keren kayak gimana. Ya. Ini bukan memperkenalkan diri lagi, ini kalau udah dikenalan bolak-balik, ngabisin waktu nanti. Tapi slide ini saya cuma pengen ngomong, ya ini perhatian gitu ya, bahwa aliran bikin CV itu banyak sekali di luar sana. Nah malam ini saya cuma pengen ngomong bahwa ya ini aliran saya, ini aliran yang saya pakai sehingga bisa tembus ke perusahaan-perusahaan multinasional. Dan sekarang saya punya keberanian untuk sharing gimana cara bikin CV yang baik menurut saya. Ya, silahkan, saya tidak pernah memaksa ya untuk ikutin gaya saya atau enggak. Tapi saya cuma bisa sombongnya gini aja ya. Ini gaya bikin CV saya udah nganterin saya ke perusahaan-perusahaan yang 90% adalah perusahaan multinasional. And by the way, mau ngomong aja, gue anak FEUI tapi IPK-nya pas-pasan. Ya dalam konteks angkatan gue itu 3,5 ke atas lah. Gue cuman kepala 2 gitu.
Dan waktu gue masuk ke yang tadi ini Elsa, nggak tahu nih, Elsa kamu tawa-tawa sama siapa ya? Waktu Elsa nyebutin Slumberger ini, Slumberger ini biasanya konsumsinya anak-anak FEUI yang 3,5 ke atas, Elsa. IPK gue cuma 299, nanggung banget. Dan semester 1 gue pernah punya IP 2,2 apa 2,3, serius. Ya, gue nggak punya organisasi, ya pokoknya anak madesu banget lah. Jadi ya ini ilmu jalanan banget yang gue pakai gimana bisa bikin CV supaya bisa mendarat di apa namanya di perusahaan-perusahaan ini. Ya, by the way sekarang gue selain punya sekolah karir, gue juga ada apa namanya perusahaan startup yang lagi dibangun dari tahun 2016. Dan dari gaya bikin CV ini juga akhirnya bisa, ini bikin CV dengan konten seperti ini bisa larinya juga kayak bisa bikin pitch deck untuk cari investor juga loh. Percaya nggak percaya. Tapi semua ilmunya ada di sini. Oke? Jadi gaya bikin CV gue nggak ada teorinya. Semuanya pengalaman, dan pengalaman ini yang sudah mengantarkan gue ke perusahaan-perusahaan ini. Gitu. Ya. Oke. Ini cepet aja. Apa yang dilihat dari CV lu? Apa yang dilihat dari CV kamu? Apa yang dilihat saat kamu wawancara nih? Bahkan ini sekali lagi ini ilmunya bisa dipakai wawancara, bisa dipakai buat apa namanya bikin CV. Oke? Saya cuma pengen ngomong bahwa ini nih, awalnya cuma ada ini doang. Cuma ada fungsional. Ya. Inilah mindset kita yang terkotak bahwa mikir selama ini ya selama gua IPK-nya bagus, universitas bagus, punya sertifikasi, punya hard skill lainnya, gue akan sukses. Salah besar. Ya. Di jalanan ini salah besar. Kalau punya gelar branded gitu ya, jangan dianggap bisa langsung itu kuncinya sukses. Enggak. Kunci sukses adalah semua ini. Ya. Bahwa yang pertama akan dilihat bagaimana mindset kita. Ya. Bagaimana pola pikir. Positive thinking apa enggak gitu. Bisa kelihatan dari mana di CV, ntar gue jelasin. Oke? Terus yang nemanin fungsional adalah interpersonal. Interpersonal apa sih? Bagaimana kita berhubungan sama orang lain. Gimana kita menunjukkan bahwa kita bisa teamwork, gimana kita bisa komunikasi, bisa negosiasi, bisa persuasi, dan semua ilmu-ilmu interpersonal yang artinya adalah bagaimana berhubungan dengan orang lain. Gitu. Terus action tentunya. Kita akan lihat juga di CV apakah kita adalah a man of action atau a man of only words gitu. Cuma ngomong doang, omdo. Hasilnya ada atau enggak? Gitu. Dan kita harus tunjukkan juga bahwa kita adalah seseorang yang punya tujuan. Oke? Nah, ini kotak yang kecil tadi ini adalah sebenarnya teori dasarnya. Menurut UNESCO, pilar pendidikan itu pengajaran adalah belajar untuk tahu, untuk to know, belajar untuk to do, untuk melakukan action, to be, untuk punya mindset. Nah, ini mindset sukses, mindset kalau kita pengen jadi manajer, mindsetnya udah manajer. Kita pengen kerja di perusahaan multinasional, mindset kita harus multinasional gitu. Dan yang penting adalah soal living together. Lah ini lagi penyakitnya kita orang Indonesia adalah kita kebanyakan belajar hanya just to know. Makanya banyak omong, banyak teori, banyak konsep, tapi begitu masuk ke jalanan, dengkulnya gemeteran tuh langsung. Oke? Saya kasih sedikit joke juga, kalau di kampus dulu suka ada omongan anak-anak IPK 3 ke atas ya jadi karyawan, anak-anak IP 3 ke bawah bakal jadi bosnya anak IPK 3 ke atas, gitu ya. Somehow, somewhat, it's true. Ya, sekali lagi, karena banyak anak IPK 3 ke atas terbiasa cuman just to know. Dan orang pintar itu kebanyakan pikiran. Tahu nggak kalau kebanyakan pikiran efeknya apa? Jadi khawatir, jadi takut. Kalau anak-anak IPK rendah, mereka mikirnya coba aja, nekat aja lah. Yang penting kerjain aja. Action-nya itu ada, gitu. Oke? Jadi di CV kamu, teman-teman semua akan dilihat apa? Dilihat semua ini. Bagaimana cara menonjolkannya, gitu ya. Oke. Yang kedua konsepnya adalah bikin CV sekarang udah zamannya ATS. ATS adalah Applicant Tracking System. Applicant Tracking System sendiri udah disalahartikan juga, orang-orang banyak mikirnya ATS itu hanya untuk melihat CV masuk terus disortir secara sistem. Enggak. ATS itu suatu sistem dari awal ngeblast pengumuman, CV-nya masuk, disortir hingga nanti pengaturan jadwal dan follow up seorang applicant.
Tapi dalam konteks ini CV aja ya, apa namanya, kalau di Jobstreet, kita baru beberapa minggu yang lalu sekolah karir ada event sama Jobstreet, di situ mereka jelaskan bahwa ATS-nya mereka akan masuk, jadi CV yang masuk akan disortir oleh sistem. Nah, gimana caranya supaya CV kita bisa ketarik oleh sistem? Sederhana. Kalau teman-teman di sini ada yang mengerti cara kerjanya website, bagaimana supaya website kita banyak kalau di Google Search itu langsung keluar di pertama, itu ada yang namanya Search Engine Optimizer gitu ya. Intinya dari CV yang ATS friendly ini adalah keywords, mainin keywords. Ya. Kalau kita expertise-nya di apa, pastikan itu kita tulis, misalkan marketing, sales, programming, atau copywriting, atau designer gitu ya. Pastikan kata-kata itu ada di CV-nya teman-teman. Karena sama kayak di LinkedIn, saya suka kasih contoh di LinkedIn. Teman-teman sekarang nih ya, saya kasih sentilan ya. Teman-teman di sini yang udah punya LinkedIn semua harusnya ya. Kalau yang belum punya, sayang banget teman-teman. Habis ini langsung bikin LinkedIn ya. Nah, di LinkedIn itu ada foto, ada title gitu ya, misalkan Adityo Indra Santo. Di bawahnya ada title-nya. Ada public speaker atau apa. Nah, ini sangat disarankan juga di LinkedIn untuk pakai keywords. Di LinkedIn itu banyak sekali orang-orang yang tulis namanya siapa, bawahnya kata-kata mutiara. Teman-teman, brutal fact ya, recruiter tidak mencari berdasarkan kata-kata mutiara. Logikanya yang mereka mencari, ini ada kandidat yang jago marketing nggak? Ya mereka langsung ketiknya marketing. Sales, ketiknya sales. Food teknologi, ketiknya food teknologi. Nggak ada yang nyari tiada gading yang tak retak gitu ya. Jadi teman-teman di sini pastikan di LinkedIn-nya di bagian title-nya jangan ditulisnya kata-kata mutiara, tapi ekspertise teman-teman apa, jurusannya teman-teman apa, itu yang ditulis supaya gampang ditarik. Ejaan sederhana banget, sistem juga akan bingung kalau ejaannya salah, ya. Terus terminologi yang umum. Kalau teman-teman punya sertifikasi ada singkatannya dan tidak umum, sarannya adalah dipanjangin. Jelasin itu apa, singkatannya itu apa. Oke, desain mudah diterima. Lah ini menarik nih. Sekarang desainnya aneh-aneh lah, macam-macam lah. ATS itu juga blebek, bingung kalau desainnya sangat complicated. Beda kalau teman-teman adalah desainer dan ingin ngelamar sebagai desainer gitu ya, udah tampilin aja desainnya gitu. Ya. Sorry. Terus ya lamar-lamar aja, karena ATS pun akan selalu nangkepin kata-kata kunci nih ya. Kalau teman-teman ngelamarnya aja kebanyakan pikiran, ya probabilitasnya juga semakin sedikit sih. Nah itu juga salah satu yang kita selalu ajarkan di sekolah karir, karena cari kerjaan itu adalah probabilitas. Kalau probabilitas logikanya adalah kita bisa hit rate-nya, success rate-nya tinggi kalau kita ngelemparnya, maksudnya nyebarnya itu lebih banyak. Ya kan, misalkan success rate-nya adalah 5%. Maksudnya 5% adalah kita akan dapat panggilan gitu ya. Jadi kalau 5% kita ngelamar 100, artinya kita baru dapat panggilan 5 gitu. Kita mau dapat panggilan lebih banyak lagi ya, kita jangan sebar hanya 100, sebarnya 200 gitu. Sebarnya 300 gitu ya. Selama kita bisa memposisikan diri dengan benar, kita ngejual di CV ya santai-santai aja. Nggak bakal di blacklist, kita mau ngelamar kemana aja nggak ada masalah. Justru saya kan pernah kerja di L'Oreal ya. Waktu di L'Oreal, saya ngelamar aja. Bahkan mereka nggak buka lowongan. Dan teman-teman saya, angkatan saya yang IPK-nya tinggi-tinggi, mereka ngelamarnya kemana, targeted gitu ya, kayak sniper. Saya mah ngelamarnya nggak kayak sniper. Saya ngelamarnya kayak pegang brand, pegang senapan mesin, saya sebar aja kemana-mana. Supaya probabilitas saya tinggi gitu. Ada sih aliran yang HRD ngomong, kamu ngelamar jangan sembarangan. Tapi kan itu sudut pandangnya HRD. Kenapa HRD ngomong seperti itu? Karena pada akhirnya mereka banyak terima CV, banyak banget gitu. Tapi kalau dari point of view-nya pencari kerja, lamar mah lamar aja, nggak usah kebanyakan mikir gitu. Di jalanan jangan kebanyakan mikir ya teman-teman ya. Harusnya kebanyakan action. Kalau kebanyakan mikir nggak kemana-mana. Oke, esensi CV. Kita ini barang dagangan. CV ini mewakili kita untuk menjual diri. Ya. Ini lanjut
lamar kemana aja, tapi coba atur supaya diri kita relevan untuk melamar ke sana. Buat teman-teman yang fresh graduate, jangan khawatir. Ya, apalagi teman-teman yang fresh graduate jurusannya sangat spesifik. Misalkan pengendalian hama gitu ya. Jangan cuma ngelamar ke buyer sama si Genta misalkan. Yang namanya fresh graduate, kita ini bisa masih banyak bisa nyoba-nyoba ke perusahaan apapun. Karena sekarang juga kan ya, ada program manajemen trainee gitu-gitu kan yang terbuka buat segala macam jurusan. Tinggal kita kembangin juga sebagai fresh graduate, organisasinya apa, magangnya apa, tugas tanggung jawabnya apa, gitu. Buat teman-teman yang udah pengalaman, pingin pindah jalur segala macam, coba pindah jalurnya itu ya kita tonjolkan di CV apa yang berkaitan dengan apa yang kita pingin tuju itu, gitu. Jadi jangan khawatir lah, lamar aja. Dan terkadang kita juga ngelamar di posisi misalkan perusahaan A gitu ya, dia buka lowongannya sebagai sales, tapi kita bukan sales. Kalau saya sekali lagi sudut pandang sebagai pencari kerja, saya mah lamar aja. Tapi saya akan ngomong, dear recruiters gitu ya, misalkan ya, terampir CV saya, apabila ada posisi yang sesuai dengan spesifikasi saya dan kualifikasi saya akan dengan senang hati untuk berbicara. Jadi kita bikin open aja nggak ada masalah. Yang namanya cari kerja emang usaha aja kan. Justru kalau kebanyakan pikiran, ngelamarnya terlalu sedikit malah probabilitasnya rendah gitu. Desain versus konten. Saya cuma pengen ngomong sekarang kebanyakan orang fokusnya sama desain. Ya, desain penting nggak? Penting juga. Ya kalau bikin CV terus desainnya buruk-buruk amat kan juga tidak menarik gitu ya. Tapi saran saya justru yang pertama pikirin kontennya dulu. Kecuali sekali lagi dalam konteks relevansi, kalau teman-teman ada desainer, pengen ngelamar sebagai desainer di sebuah perusahaan, ya desainnya ditonjolin banget. Tapi kalau kita bukan desainer, jangan bikin CV awalnya langsung mikirnya, wah desainnya harus keren banget, terus waktunya banyak terbuang buat desain. Gitu ya. Fokusin dulu sama kontennya. Nilai jualnya apa? Nah ini sekarang yang banyak menurut saya sih tren salah kaprah ini kalau menurut saya ya gitu ya, karena semua orang akhirnya sekarang berlomba-lomba bikin CV-nya cuma 1 halaman dan mengedepankan cuma desain, layout, warna gitu doang ya. Tapi setelah lihat kontennya kok singkat-singkat semuanya, kita jadi pengen tahu rekruter kamu sebenarnya ngapain sih, cuman tulis kerja di perusahaan ini. Ya kamu di perusahaan itu ngapain gitu, tugas tanggung jawabnya ngapain, pencapaiannya apa gitu. Yang buat fresh graduate juga cuma tulis misalkan ketua BEM. Ya oke, ketua BEM pencapaiannya apa aja? Udah ngapain aja? Udah mimpin berapa orang? Itu tolong dijelasin juga gitu. Ya. Saya ingin ngomong juga, mungkin teman-teman ada yang tahu istilahnya headhunter ya. Pemburu kepala. Headhunter inilah kerjaannya, dia bisa headhunter itu kayak talent scout. Kalau di bola tuh ada pemandu bakat gitu ya, dia akan datang ke pertandingan ngeliatin, wah nih orang kayaknya kalau dipindahin ke klub yang sana bagus tuh. Itulah headhunter. Headhunter tugasnya mindahin satu orang ke tempat yang lain, dibajak-bajak gitu. Dalam konteks CV, saya pengen cerita ya, sepanjang saya bergaul sama headhunter, dan sekarang di perusahaan startup saya juga saya lagi pakai headhunter. Nggak ada tuh mereka ngasih CV 1 halaman. Headhunter ini rekruter profesional loh. Ya. Nggak ada yang ngasih ke saya CV cuma 1 halaman. Karena mereka juga mengerti bahwa nilai jual nggak bisa dalam 1 halaman. Gitu. Dari sekarang saya adalah kliennya headhunter, dia ngasih ke saya kandidat nggak pernah 1 halaman. Pasti dijabarin. Bisa 3 halaman, bahkan 4 halaman. Dulu, waktu saya masih kerja di corporate dan saya dipindahin sama headhunter, pada saat saya ngirimin CV, awal-awal dulu bahkan CV saya belum terlalu kaya ya. Headhunternya bilang gini, dia tolong lebih dielaborasi dong, lebih dijelasin lagi tugas tanggung jawabnya apa. Gitu. Buat rekruter-rekruter yang udah pengalaman profesional, nggak ada tuh, saya belum pernah ada yang ngalamin mereka cuma minta CV 1 halaman. Gitu. Oke? Nah, kita punya CV berhalaman-halaman, misalkan 2 halaman, 3 halaman. Saya pernah punya CV sampai 5 halaman, tetap aja dipanggil-panggil aja, gitu ya. Nah, terus terang rekruter baca semua apa enggak? Terus terang enggak loh teman-teman ya. Tapi sekarang buat rekruter, yang setiap hari mungkin kebanyakan terima cuma CV 1 halaman gitu. Terus ngeliat ada CV yang 2 halaman, 3 halaman, dan berusaha menjelaskan dirinya dengan lebih dalam.
Itu aja udah menjadi pembeda. Ya. Tapi bagaimana strateginya supaya mereka mau tertarik sama CV kita? Ya. Nah, ini pentingnya halaman pertama di CV-nya teman-teman. Kalau di skripsi itu ada yang namanya executive summary gitu, ntar saya jelasin lagi. Kita harus bikin catch-nya itu di depan. Apa yang membuat menarik di depan. Nah, ini saya tulis di sini adalah yang pertama foto menarik. Foto silahkanlah, saya dulu udah banyak didebat sama orang. Foto emang ngaruh di CV, buat saya sih ngaruh. Dan bersyukurlah Indonesia CV-nya masih pakai foto. Kalau di luar negeri yang udah bener-bener equality dan segala macam, itu foto udah nggak boleh dipasang karena takutnya rasis dan segala macam. Di sini kita masih boleh. Fotolah yang menarik. Recruiter itu manusia ya, namanya manusia tidak ada yang 100% objektif. Teman-teman logikanya gini ya, recruiter terima banyak sekali CV dalam satu hari. Ya, ada CV yang mukanya cemberut, ada CV yang mukanya tidak menarik, ada CV yang sangat yang tersenyum, memberikan kehangatan segala macam. Bisa lo kena subjektivitasnya, mungkin dia akan pilih ini orang aja deh. Ya. Sortirnya cepet, lihat dari foto. Ada nggak kayak gitu? Ada teman-teman di jalanan, serius deh, gitu. Ya. Terus data utamanya harus jelas. Ya, kasih kontak yang benar. Ini perhatikan, kasihlah email yang teman-teman selalu cek. Recruiter ilfeel kalau ngemail dijawabnya baru besok, jawabnya baru lusa, bahkan jawabnya baru seminggu kemudian. Ini orang niat cari kerja apa enggak gitu kan. Terus kasih nomor WhatsApp yang bener. Ya. Respon. Kalau saya sih sarannya sama orang, zaman sekarang kan ada yang tipikal orang yang WhatsApp-nya di hide, nggak biru tuh, nggak ketahuan centangnya udah di-read apa enggak. Ya. Kalau saya saranin, open lah teman-teman. Kita butuh kok. Jangan misterius orangnya. Ya kan? Jangan kayak orang sibuk apapun harusnya bisa jawab WhatsApp. Itu menurut saya sih. Ya. Terus pastikan juga di WhatsApp-nya fotonya yang jangan nyeleneh lah. Terus emailnya alamatnya yang profesional lah. Jangan kayak Adit Cute gitu kan. Apaan sih ini Adit Cute gitu. Yang normal-normal aja. Terus tadi yang saya bilang, kasihlah snapshot, kasihlah summary tentang nilai jualnya teman-teman. Ya. Adityo Indrasanto berpengalaman 17 tahun dalam bidang distribusi, account management, dan sales marketing. Gitu. Itu yang ditonjolkan. Teman-teman, bagi yang masih suka memberikan ringkasan tentang dirinya adalah Adityo orang yang jujur, pekerja bla doang, itu klaim pribadi. Saran saya tuliskan sesuatu yang sesuai dengan pengalaman teman-teman, ekspertisnya teman-teman. Sekali lagi juga ngomong tidur gitu loh. Justru banyak dipertanyakan sama orang. Jadi klaim tadi ya, keras, integritas tinggi itu klaim pribadi gitu. Ya. Terus di bawahnya kompetensi itu, tenang nanti ada bayangan ya, saya kasih contoh CV saya. Ya. Bagi yang fresh graduate, di bawah summary, tulis dulu latar belakang pendidikannya. Oke. Bagi yang udah pengalaman, di bawah summary-nya langsung kasih pengalamannya. Dan urutin dari yang terbaru ya, bukan dari yang terlama. Sekali lagi ingat di poin nomor 1, relevan. Kalau kita tulisin pengalaman kerja yang paling lama dulu, awal-awal kita lulus kuliah, itu udah nggak relevan. Ya. Kecuali kita mau melamar di bidang itu lagi dan kita udah pindah-pindah bidang. Oke, tonjolin aja yang bidangnya sesuai. Gitu. Ya. Tapi ini penting buat yang fresh graduate ya, masukin langsung latar belakang pendidikan. Buat yang udah pengalaman, masukin duluan pengalamannya. Karena kalau masukin edukasi duluan buat yang pengalaman, udah nggak terlalu relevan juga. Orang pengalaman akan dilihat di pengalaman kerjanya, bukan pendidikannya dari mana. Gitu. Jadi mendingan inilah yang disebut landing page. Jadi pastikan di halaman pertama itu udah semua yang relevan, yang menjual, yang sesuai timeline-nya udah paling baru gitu. Ya. Terus di setiap pengalaman tulis tugas tanggung jawab dan achievements. Oke. Buat fresh graduate gimana ditulis organisasinya apa aja. Sekali lagi yang cuma tulis organisasinya BEM.
atau hima atau apa gitu ya. Tapi tuliskan di situ tugas tanggung jawabnya apa dan pencapaiannya apa, sama kayak yang pengalaman. Pengalaman juga harus tulisin juga waktu jadi staf administrasi, tugas tanggung jawabnya ngapain, pencapaiannya apa. Dan pencapaian itu nggak selalu harus yang ada medali, sertifikat ataupun apa namanya, ya semua yang ada apresiasi lainnya, enggak lah. Tapi tulisin juga pencapaian itu bisa sesuatu, kita pencapaian target, mencapai target 100%. Bisa menghemat budget berapa persen gitu ya. Jadi nggak selalu yang ada apa medali emasnya gitu, enggak, atau piagam, enggak. Nah, ini tadi saya bilang, jangan klaim hal-hal seperti inilah. Jujur, pekerja keras, ganteng, pemimpin, dan bla 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 lainnya. Gitu ya. Lah ini sederhana, tapi bisa bikin ilfeel banget. Apalagi kalau udah klaim pribadi. Saya adalah orang yang detail. Ternyata di CV-nya ejaannya salah semua. Ya, banyak yang baca gitu-gitu, ada juga yang ngeliatin. Itu cerminan dirinya teman-teman loh. Jadi diperhatikan. Ini saya kasih contoh. Nah, ini maksud saya. Lihat, desainnya biasa banget kan? Oh, Mas. Tapi saya juga Putus-putus. mengantisipasi ya dulu. Ya, sekarang sih saya udah nggak nyari. Ya, sekarang gimana? Putus-putusnya dari mana? Ini share Halo, screen-nya masih Elsa? halo. Iya, Mas. Ini baru muncul share screen-nya. Oke. Udah. Putus-putusnya baru kan? Iya, baru. Oke. Nah, ini contoh CV saya. Sekali lagi. Desain biasa. Ya, ini sebenarnya saya juga udah antisipasi buat ATS gitu ya. Biar mudah dibaca sama sistem. Tapi gini juga teman-teman, kita berusaha supaya sistem bisa baca CV kita, dan buat bagi perusahaan yang belum pakai ATS, ini juga mudah dibaca. Saran saya sederhana. Yang pertama, poinnya adalah sekarang banyak desain-desain CV yang layoutnya itu udah entah kemana gitu loh. Ngerunutin jalan ceritanya itu susah, butuh mikir gitu. Sedangkan kita pengen ngebantuin rekruter supaya bacanya gampang. Ya. Orang Indonesia bacanya gimana sih? Dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Udah gitu aja. Ya. Sekali lagi, kecuali teman-teman mau ngelamar sebagai desainer, ya udah desainnya dikerenin banget lah. Tapi kalau bukan desainer, menurut saya ya ini acceptable gitu. Tapi juga jangan sampai ya benar-benar tanpa ada layout, cara baca yang gampang juga nanti mempersulit juga. Nah, balik. Tadi yang saya cerita, nih foto. Foto udah gayanya yang lebih kasual lah. Tapi jangan parah juga ya. Kita mau ngelamar ke bank, ke asuransi, ke FMCG gitu ya, fotonya berlebihan kayak lagi selfie gini, set langsung gini, set gitu ya. Berlebihan. Tapi sekali lagi relevansi, teman-teman mau ngelamar sebagai travel blogger misalkan di perusahaan startup, silakanlah agak anak muda gitu ya. Tapi kalau ngelamar di industri perbankan, keuangan gitu ya lebih serius lah. Ngelamar di FMCG, event organizer, lebih kasual lagi. Sesuaikan aja. Nih, saya tunjukin senyum saya, pose saya juga diagonal, nggak tegak lurus kayak model zaman dulu ya. Zaman dulu kan CV-nya tegak lurus, cemberut, melotot. Gitu. Ya, bagi rekruter yang setiap hari terima CV banyak banget, terus ngeliat muka nggak bersahabat seperti itu, mungkin aja langsung disingkirin. Gitu. Nama sederhana, ini biodata saya cuma kayak gini. Teman-teman jangan sampai halaman pertama semuanya biodata ya. Mungkin ada informasi yang nggak penting juga sebenarnya. Yang penting apa sih? Yang penting namanya ada, tanggal lahir kapan untuk melihat umur, kontaknya kemana. Saya sempat nulis juga, ini saya tulis marital status. Apa namanya ya, biar menegaskan aja saya udah menikah. Dan terkadang rekruter juga ngelihat, oh udah menikah, punya anak 3 lagi. Berarti kan istilahnya ini orang butuh kerja gitu kan, dan serius lah istilahnya.
Nah, ini yang saya bilang dengan kompetensi summary, eksekutif summary gitu, ini adalah ringkasan nilai jual kita. Teman-teman, ini adalah landing page. Begitu dibuka, ini adalah halaman yang mendaratnya. Di sini harus sangat menarik supaya rekruter mau scroll ke bawah dan pengen lihat ke halaman selanjutnya. Kalau di sini udah tidak menarik, ini akan mental. Gitu. Ini yang saya tulis. Di sini saya tidak ada yang menulis bahwa saya jujur bertanggung jawab gitu ya, nggak ada. Saya nulisnya saya punya pengalaman berapa tahun, di mana aja, bidang-bidang apa aja. Terus saya tonjolkan, saya ini lulusan jebolan perusahaan-perusahaan multinasional nih, gitu. Itu nilai jual saya, gitu. Ya, saya juga dulu sempat nulis bahwa saya terbiasa bekerja dengan ekspatriat. Gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan, semuanya dijual di sini di summary. Oke. Karena saya sudah pengalaman, bawahnya saya langsung tulis saya ada di perusahaan mana. Nama perusahaannya apa? Periodenya kapan? Jabatannya apa? Saya melapor ke siapa? Jadi ketahuan secara struktural saya senior apa sih? Dalam struktur ada bayangan saya ada di mana gitu. Nah, ini saya tulis responsibility saya apa? Achievement-nya apa? Dan perhatikan teman-teman, saya pakai angka-angka. Karena angka-angka itu secara psikologis lebih dipercaya sama orang. Kesannya bisa diverifikasi gitu. Jadi nggak semuanya kualitatif ya. Gitu. Lanjut ke bawah. Nah, ini sarannya juga. Kalau nama perusahaan teman-teman tidak terkenal, kayak ini Sari Husada gitu ya. Menurut surveinya dulu Sari Husada itu dipikirnya rumah sakit. Enggak. Sari Husada itu yang perusahaan yang bikin susu SGM. Tapi waktu itu udah dibeli sama Danone. Saya tulisnya Danone Group. Gitu. Oke. Ini sama periode jabatan saya melapor ke siapa. Saya pakai angka-angka lagi. Achievement-nya. Dan seterusnya. Buat yang udah pengalaman, nih, di sini saya pasang angkanya banyak sekali. Angka tahun, angka peringkat, angka berapa persen, gitu. Di akhir saya baru bilang saya kegiatan lain. Saya bahkan udah pengalaman gini ya, pendidikan di paling akhir udah nggak relevan. Buat teman-teman fresh graduate, pendidikan ini taruh di atas. Ya, ini pindahin ke atas. Habis eksekutif summary. Habis kompetensi summary atau eksekutif summary, tulis langsung pendidikannya apa. Kuliah di mana, periodenya kapan, jurusannya apa, IPK-nya berapa, ya. Terus bisa juga masukin skripsinya apa. Sedikit kasih brief juga. Skripsinya latar belakangnya apa, tujuannya apa, analisanya apa, rekomendasinya apa. Terus bawahnya sebagai bagian dari edukasi, masukin organisasinya selama di kampus ngapain aja. Dijabarin kayak gini ya teman-teman ya, jabatannya apa, tugas tanggung jawabnya apa, pencapaiannya apa. Ada magang, bagus banget, masukin juga. Waktu magang sekali lagi konsepnya sama, nama perusahaannya apa, periodenya kapan, melapor ke siapa, tugas tanggung jawabnya apa, dan pencapaiannya apa. Sederhana teman-teman. Buat saya, bikin CV adalah content over, kontennya dulu over the design. Desainnya gampang lah, ntar cari di mana gitu ya. Jangan kebalik, desainnya dulu baru konten. Dan teman-teman, saya udah pengalaman dampingin orang-orang bikin CV. Kebanyakan orang-orang bikin CV itu bingung mau nulis apa. Jadi sekarang latihannya lebih banyak tentang kontennya dulu aja. Ya, kontennya dulu aja, itu yang diperhatikan. Saya lanjut ke presentasi tadi sebentar. Oke. Setelah bikin CV terus kemana? Sebar sebanyak-banyaknya teman-teman. Kerja adalah depan sebar 20. Minggu depan kaliin 2 lagi sampai dapat. Apalagi zaman sekarang ya, di mana kerjaan lagi menantang. Jangan pilih-pilih deh. Buat fresh graduate jangan pilih-pilih. Buat teman-teman yang udah kerja terus sekarang kena PHK, perampingan segala macam, jangan milih-milih juga. Yang penting kembali dulu mengembalikan statusnya sebagai pekerja.
Begitu udah punya status pekerja, nanti mau pindah-pindah lagi akan jauh lebih mudah gitu. Lamarlah bahkan ke perusahaan yang nggak buka lowongan, teman-teman. Karena terkadang mereka nggak buka lowongan umum, tapi lowongannya agak tertutup. Kan kita nggak pernah tahu. Jadi lamar-lamar aja, nggak ada masalah. Dan kalaupun dia tidak buka lowongan, baik secara umum maupun secara private, kalau CV kita bagus dan mereka mikir kita kompeten di bidang sesuatu, bisa jadi mereka akan masukin CV kita sebagai database di talent pool-nya mereka. Supaya suatu saat mereka butuh, mereka tinggal buka database itu, ya, tinggal buka database terus ya udah bisa dipanggil, bisa jadi loh, gitu. Googling terus teman-teman. Dulu waktu saya cari kerjaan, saya bisa standby di Google. Saya cuman kata kuncinya sederhana, daftar perusahaan di Indonesia. Keluarlah website-website itu, ya. Keluar websitenya, ya udah. Biasanya ada bagian karirnya, saya lamar-lamar aja. Sekali lagi berat dan lebih menantang kalau cari kerja kayak gayanya jadi sniper. Mendingan pegang senapan mesin aja. Oke, saya sedikit singgung soal LinkedIn ya teman-teman ya. Setelah CV-nya jadi, isi CV itu diturunkan ke LinkedIn. Oke. Yang pertama konsepnya sama, foto mesti jelas. Ini saya agak jauh. Saran saya buat teman-teman yang masih cari kerjaan, lebih deketin lagi mukanya biar jelas. Ya. Kenapa muka harus jelas? Karena banyak orang curiga sama muka-muka nggak jelas, dipikirnya account buzzer. Account buzzer dulu di LinkedIn juga banyak tuh. Waktu zamannya pemilu. Orang-orang jadi bingung nih account beneran apa buzzer. Gitu. Tulis nama lengkap. Nah ini yang saya bilang di judulnya tulis sesuai kompetensi. Jangan tulis kata-kata mutiara ya. Nggak ketemu. Karena nggak dimasukin dalam search engine-nya LinkedIn. Masukin sesuai expertise, sesuai jurusan, sesuai fakultasnya teman-teman. Ya, atau interest-nya apa. Oke. Semua isi ini turunkan dari CV. Terus kalau main di LinkedIn, teman-teman, nge-post, komen boleh nggak? Boleh. Tapi usahakan yang relevan. Sekarang lagi trending di LinkedIn, semua orang pengen jadi motivator. Jadi banyak nge-postnya motivasi gitu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau teman-teman misalkan lulusan food tech sekarang, food technology, tapi di LinkedIn-nya selalu ngomongin soal motivasi, ya orang-orang juga mikir ilmu food tech lu di mana gitu. Kecuali memang kamu kuliahnya food tech dan punya interest di motivasi dan memang kedepannya pengen jadi trainer, ya silahkan. Tapi selalu pikirkan relevansinya apa. Kamu pengen ngejar kemana, ya coba post dan komen yang relevan dalam bidang kamu gitu. Sesekali mau motivasi nggak ada masalah. Tapi kalau setiap hari motivasi terus, tapi itu bukan bidang yang kamu pengen kejar, ya jangan juga. Jadi nggak connect gitu ya. Terus buka fitur lihat dan melihat. Ini sama kayak WhatsApp tadi yang saya bilang. Zaman sekarang teman-teman udah open aja. Pakai centang yang biru gitu, udah baca. Di LinkedIn pun sama. Kita pengen berjejaring, tapi kita nutup diri. Kalau kita ngeliat aja, saya mau lihat orang ketahuan, oh Aditya habis ngeliat dia gitu, nggak apa-apa gitu ya. Terus di LinkedIn ini personal branding juga. Kalau kamu bukan politikus, nggak usah, saran saya ya, nggak usah main-main politik lah, karena nanti ya ada aja rekruter yang ternyata arah politiknya nggak sesuai sama kamu, ya merugikan. Mendingan di LinkedIn mah saya mainnya netral-netral aja, karena saya juga bukan politikus. Saya pengen dapat jaringan sebanyak-banyaknya gitu, dan saya nggak ngerti politik gitu. Jadi mendingan saya sih ya, kalau saya nggak ngerti, saya nggak komen gitu aja. Oke. Ini sekolah karir teman-teman. Ini sekilas juga kalau teman-teman mau daftar di sekolah karir bisa ada di link ini gitu. Mbak Elsa, materinya cukup sekian. Seperti janji saya, supaya lebih banyak tanya jawab, teman-teman bisa lebih explore tentang CV, LinkedIn, personal branding, segala macam. Gitu. Ya. Oke. Thank you Mas Adit untuk materinya, sangat singkat, tapi juga memberikan banyak banget informasi baru, khususnya untuk sobat kerja ya. Mungkin ada yang fresh graduate, mungkin ada juga yang sedang mencari pekerjaan saat ini. Nah, ini bisa jadi jawaban
pertanyaan-pertanyaan sobat kerja. Aku mau bahas nih tadi yang bagian yang aku suka banget itu yang esensi CV ya, Mas. Kalau nggak salah ada yang title-nya harus jelas lah segala macem ya. Itu kan banyak banget tuh. Nah, terus pilih konten over design. Nah, ini juga sangat relate ke diri aku sendiri dan mungkin sobat kerja juga ya. Karena kita masih sering banget khawatir untuk desainnya dan lebih memperhatikan desain dibandingkan konten. Kadang kita nyari ini dulu si Mas nyari di Canva dulu apa nih yang bagus gitu kan. Padahal kita bukan jurusan desain atau mungkin memang bukan kerja di desain, tidak ingin apply di desain, tapi kita pilih dulu yang terbaik gitu yang bisa appealing ke recruiternya, baru kita mikirin kontennya. Nah, ternyata di sini diberitahu bahwa keduanya penting, tapi juga kita harus mengutamakan dan memperhatikan, put a lot of attention di bagian kontennya. Nah, bener nggak nih Mas? Lagi ngerangkum supaya yang ada pertanyaan bisa. Ya, kalau gue sih alirannya seperti itu ya, Elsa ya. Okay. Kecuali sekali lagi, kalau gue desainer ya, gue akan maksimalin desainnya. Tapi gue bukan desainer. Oke, ya. Gue maximize di konten. Konten, oke. Ya. Nah, ini aku ada pertanyaan nih Mas, terkait nomor 5, no claim. Jadi banyak banget nih daripada sobat kerja ataupun diriku sendiri juga yang mendapat ilmu pengetahuan mengenai pembuatan CV bahwa ya harus ada gitu kan, misalnya good communicator, team worker, segala macam. Nah, itu tapi di sini dijelaskan bahwa no claim gitu. Ini maksudnya bagaimana, Mas? Dan apa yang harus kita lakukan supaya bisa tetap menjual CV kita tanpa ada klaim seperti ini? Gini, nah analogi yang gue gunakan tadi gini ya. Elsa, kamu ketemu cowok yang bilang ini ke kamu. Elsa, aku orangnya jujur. Kamu percaya nggak? Enggak. Mungkin bisa percaya, bisa enggak, tapi kamu ragu-ragu, ya nggak? Ya kan? Sama kayak CV. Ya. Meskipun demikian, kalau kita ngomongin applicant tracking system, it's okay. Jadi aliran saya lebih baik tidak mengklaim bahwa saya pekerja keras. Tapi justru saya tuangkan itu di tugas tanggung jawab dan pencapaian. Ya, gitu. Saya akan jelaskan tugas tanggung jawab saya mungkin akan kelihatan skopnya itu gede dan luas. Dari situ saya akan menampilkan bahwa saya pekerja keras gitu. Karena misalkan bahkan saya sekarang misalkan staff gitu ya, tapi kok kayaknya tugas tanggung jawabnya kok skopnya besar gitu. Wah, nih anak dia juga akan menonjolkan managingnya bagus ya. Terus tugas tanggung jawabnya menantang, berat. Dari situlah kita justru ngomong hard worker. Oke, terus soal leadership ya. Jangan klaim good leader. Kalau aliran saya. Tapi justru di tugas tanggung jawab, saya akan tulis, leading 10 people in my team. Atau leading other divisions in project A. Jadi kata-kata leadingnya tetap keluar, tetap di-tracking sama ATS. Tapi ngerti bedanya nggak? Yang satu gaya klaim adalah, I'm a good leader. That's claim. Yang saya sarankan adalah masukkan dalam tugas tanggung jawab leading 5 to 10%, leading a team for the project apa? Jelasin. Kebayang nggak, Elsa? Kebayang. Gitu ya bedanya ya. Okay. Jadi klaimnya itu ada buktinya juga gitu ya Mas ya? Leading 10 people. Yes. Gitu. Sama kayak pacaran kan. Kita nggak bisa ngomong sekedar I love you gitu. Enggak. Tapi tunjukin love-nya gimana. Gitu loh. Gitu. Sorry ya, ini jadi kayak ke cinta-cintaan. Ini udah mulai ke weekend, jadi agak ke bawah ke sana. Tapi lebih relate sih Mas kalau ada cinta-cintaan sih. Oh, jadi yaudah. Wake up call juga buat teman-teman sobat kerja mungkin udah ngantuk ya. Ya, menurut saya sih kita semua seumuran di sini, jadi topik cinta itu juga masih masuk lah ya. Masih banget. Oke. Okay. Ya. Nah, untuk pertanyaan itu juga relate nih, Mas, ke misalnya nih kita
punya bukti tes gitu, saya tes, misalnya personality test gitu ya. Ada kan yang ENFJ atau IN itu gitu lah. Lalu Ya. ada juga saya TOEFL test, itu kan lebih ke bahasa Inggris ya. Misalnya seluruh hasil tes yang kita dapat, apakah penting Mas untuk ditaruh di CV, baik itu personality ataupun TOEFL ataupun hasil tes yang lain? Nggak ada masalah, masukin aja. Apalagi ini kan di-rate oleh pihak lain yang harusnya objektif, bener nggak? Nah, itu masukin aja. Tapi saya justru dari pertanyaan ini saya pengen jelasin yang lain lagi. Kita suka biasa nemuin CV yang ada kayak diagram gitu ya. Ada Excel, PowerPoint, Word, desain gitu ya. Terus kita kasih bintang-bintang sendiri. Iya. Itu siapa yang nilai? Itu lagi-lagi klaim. Sorry aja. Terus itu ngabisin space. Kalau dari ilmu saya ya, udah ngabisin space itu klaim pribadi. Kalau kamu punya TOEFL segala macam kan yang nilai orang lain. Dan saya ingin ngomong sama teman-teman di sini kalau masih ada yang klaim bahwa dimasukkan dalam Excel bahwa Microsoft Office ya, ini Microsoft Office, Excel, Word dan PowerPoint dimasukkan sebagai skill. Itu mah udah standar. Sama kayak sekarang English mah standar. Gitu. Tapi kalau punya Visual Basic atau Adobe Illustrator atau apa, itu mungkin nilai tambah gitu. Tapi kalau udah ngomongin Word, PowerPoint, dan Excel, emang itu udah wajib bisa. Sama kayak bahasa Inggris juga, gitu sih. Gitu, Elsa. Oke. Nah, ini menarik banget nih, Mas, yang bagian ngasih bintang, terus ngasih scale sendiri gitu ya. Itu aku juga udah banyak banget dapat teguran dan dapat informasi bahwa itu gak relevan dan buat apa ditulis bintang-bintang gitu. Ya Microsoft Office misalnya bintangnya 5, leadership bintangnya 4 gitu. Itu ngabisin space bener dan itu siapa yang nilai gitu. Jadi lebih baik mungkin bisa dibalikin lagi ke tadi yang Mas bilang bahwa mungkin klaimnya itu bisa dengan bukti. Saya leading 5 people atau misalnya telah membuat project ini gitu. Yes. Nah, ini nih Mas, ada yang bertanya dan aku juga jadi kepikiran juga dan ingin menanyakannya. Jadi di sini ada yang bertanya, apakah resume dengan CV itu sama, Mas? Nah, ini sama juga dengan pertanyaan yang tadi aku tanyakan, yang aku ingin tanyakan. Jadi banyak banget kan yang di platform penerimaan kerja bilang bahwa tampilkan CV kamu, tampilkan atau resume kamu, atau bisa juga ada yang tampilkan CV kamu dan resume kamu. Nah, itu bedanya apa sih, Mas? Atau apakah sama? Iya, terus sekarang ada lagi berikan portfolio apa segala macam. Kebanyakan definisi, kebanyakan terminologi, ya. Apalagi kalau ada yang nulis, tolong lampirkan CV dan atau resume kamu gitu kan. Kalau teorinya ya, teman-teman sorry saya nggak banyak debat resume apa, CV apa segala macam gitu ya. Tapi yang saya tahu dulu, saya sempat searching juga karena akhirnya ya butuh tahu karena banyak nanya seperti ini. Resume itu adalah model kalau di luar negeri biasanya itu yang singkat, padat dan tepat. Itu biasanya satu halaman tuh. Tapi satu halaman di luar negeri nggak kayak sini. Ya, sekali lagi di sini itu fokusnya bukan satu halaman, tapi fokusnya singkat. Jadi semua orang berpendapat bahwa CV yang singkat itu CV yang baik gitu loh. Jadi semua serba singkat, nulisnya satu kata titik gitu. Ya. Saya punya teman di luar negeri yang juga bikin resume satu halaman. Tapi satu halaman itu dia padat. Achievement-nya ada. Terus in a brief dijelaskan kenapa dia bisa achieve seperti itu. Tugas tanggung jawabnya apa. Nah ini yang saya bilang bedanya satu halaman di Indonesia itu adalah, ini ya, Indonesia seringnya kayak gini satu halaman. Nama PT, jabatan, tahun berapa sampai tahun berapa. That's it. Lalu di sana ngapain aja? Nggak dijelasin. Terus akhirnya kebanyak ketiban sama desain-desain tadi yang bintang-bintang yang ngabisin tempat. Gitu. Jadi balik ke pertanyaan, resume apa? Pengetahuan saya, resume adalah bentuk singkatnya dari CV. Gitu. CV lebih komprehensif. Ya. Portfolio saya juga suka tanyain, sekarang portfolio itu apa sih?
saya juga bingung ya. Kalau portfolio dalam dunia model dan desain adalah contoh kerjaannya, gitu. Tapi kalau kamu orang finance, disuruh masukin portfolio, gue juga bingung sih sebenarnya Elsa, apaan? Kalau ada pertanyaan seperti itu, akhirnya gue bilang, CV aja masukin yang lengkap, pokoknya gitu aja lah. Gitu. Oke, berarti jadi kejawab juga nih buat aku pribadi dan juga sobat kerja bahwa CV sama resume dan portofolio itu memang suatu term gitulah ya, yang kadang tuh orang-orang juga kadang masih salah mengartikan. Dan intinya kalau misalnya teman-teman punya portofolio saya di desain gitu, ya bikin gitu ya Mas ya, dibikin jadi portofolio desain. Kalau misalnya diminta CV, resume, kirim aja yang memang kita buat dalam dalam halaman-halaman yang memang kita butuhkan, misalnya 1 atau 2 halaman gitu ya Mas. Kalau aku rangkum. Nah, satu lagi nih Mas, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Oh ya, sobat kerja. Ini kan udah sesi tanya jawab. Ini kan masih sesi saya jawab oleh aku. Saya jawab oleh peserta belum. Nah, jadi sobat kerja boleh di chat ya, di kolom chat ini pertanyaannya, nanti akan aku tanyakan ke Masnya. Dan nanti akan aku buka 3 pertanyaan dulu, 1 batch. Nah, kalau waktunya memungkinkan, kita akan buka 3 batch, jadi ada 9 pertanyaan. Nah, satu lagi ya, Mas, pertanyaan dari aku dan juga sekaligus membahas nih yang terjadi di kehidupan teman-teman. Mungkin banyak banget nih dari fresh graduate, sobat kerja yang lebih banyak pengalaman organisasi dibandingkan magang atau pengalaman profesional gitu. Jadi lebih banyak organisasi, misalnya BEM, himpunan seperti itu. Nah, itu bagaimana ya Mas kalau seperti itu? Apakah kita cenderung akan lebih kalah dibandingkan yang banyak magang, atau misalnya biasa aja gitu? Lebih kalau kita brief lebih banyak, kita sama aja nilainya dengan orang yang banyak magang. Seperti itu, Mas. Tergantung kebutuhan si Elsa. Ya. Tapi intinya gini, ini yang saya belum jelasin. Saya sarankan ke teman-teman, waktu bikin CV, yang pertama kali bikin namanya kitab CV. Kitab. Tahu yang namanya kitab ya? Tebel biasanya. Mindset awal bikin CV jangan, harus singkat. Tapi justru pertama kali bikin CV adalah harus lengkap. Gitu. Organisasi masukin. Magang masukin. Ya. Soal mana sih yang nilainya lebih? Mungkin itu pertanyaannya kayak gitu ya Elsa ya. Apakah magang atau organisasi? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti, kalau teman-teman punya dua-duanya, masukin dua-duanya. Gitu. Tapi, ini saya ya. Saya dari sudut pandang rekruter sekarang. Saya itu bertanya-tanya. Anak fresh graduate, IPK tinggi, organisasi banyak, ya. Atau pernah magang juga. Pertanyaan pertama saya adalah, ini orang beneran bisa kerja apa enggak ya? Dan terus terang saya akan lebih bertanya itu sama anak-anak IPK 3 ke atas. Bahkan 3,5 ke atas. Saya akan tanya, ini mikir doang atau bisa kerja ya? Bisa bergaul sama orang nggak ya? Bisa berkolaborasi sama orang nggak ya? Itu yang saya akan gali. Nah, disitulah peran pengalaman organisasi bisa menceritakan, anak ini IPK tinggi, pernah jadi presiden BEM. Saya ada asumsi awal, bisa mimpin orang, bisa kerja sama orang. Terus ada pengalaman lagi magang. Presiden BEM IPK 3,5 ke atas, mau masuk magang, yang asumsi saya langsung biasanya gini, nih anak berarti mau disuruh-suruh, udah pernah masuk dalam lingkungan kantor beneran, meskipun mungkin belum kerja beneran ya. Mungkin biasanya baru disuruh bikin kopi lah, disuruh fotokopi dan segala macam. Gitu. Ya. Jadi balik ke pertanyaan. Derajat mana yang lebih baik? Derajat tertinggi adalah IPK bagus, kampus bagus, organisasinya oke, pernah magang. Tentunya itu yang paling lengkap lah. Gitu. Tapi sekalian, ini menjawab tadi saya juga sedikit screening di chat ya. Ada pertanyaan, kalau nggak punya organisasi gimana? Nah ini cerita saya nih. Udah IPK di bawah 3,
meskipun 299 gitu ya. Tapi angkatan saya lebih banyak 3 ke atas. Organisasi gak ada, kuliah cuman masuk kuliah, selesai kuliah pulang. Paling bergaul sama anak-anak asrama, anak-anak cross organisasi gitu doang kerjaan gue dulu. Ya. Tapi akhirnya saya mikir panjang, saya bisa jual apa? Untungnya saya pernah ada kegiatan waktu kalau FEUI kan ada JGTC tuh Elsa. Ya. Waktu JGTC gue pernah buka booth jualan burger sama minuman. Percaya nggak? Di CV itu gue masukin. Makanya teman-teman tadi juga ada yang nanya di chat ya. Aduh, kalau nggak ada apa-apa gimana ya? Coba pikirin, di lingkungan kamu aktif apa? Kamu ikut karate nggak? Ikut silat nggak? Ikut apa kek gitu? Masukin aja. Ini strateginya juga. Dulu waktu saya belum masukin pengalaman jual burger di CV, akhirnya saya mikir, saya mau jelasin apa ya? Ini waktu S2, saya juga sempat masukin di CV saya masukin tesis saya apa. Karena saking nggak ada yang bisa dijual, saya masukin tesis saya apa. Latar belakang, tujuan, analisa, rekomendasi apa. Apapun yang kamu bisa jual, kamu jual. Itu aja sih. Oke, Elsa. Oke, apapun yang bisa kita jual aja di CV kita. Iya. Karang Taruna kayak apa, masukin. Okay. Bantuin Bapak Ibu warung, masukin. Online shop gitu, Mas? Online Masukin. shop, ya, tadi di chat juga ada ya, online shop, masukin. Tapi jangan bilang cuman online shop apa gitu ya. Tulis tugas tanggung jawab kamu apa di online shop itu. Kamu pernah punya pencapaian apa enggak? Misalkan saat kamu pegang di bulan Oktober gitu ya, salesnya tertinggi sepanjang sejarah gitu. Jelasin. Terus kenapa bisa tertinggi? Kamu jelasin caranya gimana. Oke banget jawabannya, Mas. Ya, Ini kita bisa. pikir mau jual diri gimana, Elsa? Iya, Pikirnya betul. mau bisa jual apa? Jual aja. Bener banget. Nah, jadi sobat kerja, ini jawabannya yang banyak banget memang dari pertanyaan-pertanyaan yang datang juga ketika kita membahas CV, bahas menjual diri. Kalau misalnya online shop bagaimana ya? Nah, di sini nih. Jadi kita kasih tahu aja apa yang kita capai saat kita melakukan online shop itu. Nah, oke, thank you Mas untuk jawabannya. Sekarang aku mau buka sesi tanya jawab dari peserta. Ini udah banyak banget yang nanya, jadi aku mau lihat dulu dari yang paling atas. Jadi udah aku lihat dari sebentar. Dari Zita Destian. Mau nanya, Kak, kalau kita punya experience yang nggak relate sama jurusan kuliah kita sekarang, kira-kira perlu tetap dicantumin nggak? Contoh, sekarang lulusan akuntansi dan punya experience sebagai quality control. Nah, itu gimana, Mas? Mas, suaranya nggak ada? Maaf, saya mute. Tadi mau ngelamar sebagai apa? Kalau kita punya experience yang nggak relate sama jurusan kuliah kita sekarang, kira-kira perlu tetap cantumin nggak? Oh, sekarang lulusan akuntansi dan punya experience sebagai quality control. Mau ngelamar sebagai apa? Elsa, ini siapa namanya? Kita biar suruh open mic aja, kita ngobrol. Zita. Gita? Zita. Zita open mic dong. Boleh Zita, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Iya. Halo. Zita, pengen nanya, kamu lulusan akuntansi, punya pengalaman quality control. Iya. Tapi kan itu nggak relate ya sama jurusan kuliah sekarang. Kayak misalkan sekarang kan lulusan akuntansi, tapi waktu itu pernah punya experience sebagai quality control. Kira-kira itu perlu dicantumin nggak di CV-nya? Makasih. Kamu mau ngelamar, jangan buru-buru dong Zita. Kok udah makasih aja. Zita, kamu mau ngelamar sebagai apa? Misalkan sebagai finance atau accounting staff, auditor, misalkan seperti itu. Waktu di quality itu kamu berapa lama? Itu magang? Nggak lama sih, waktu sebelum kuliah itu. Berapa lama? Kurang lebih 6 bulan. Oke, itu emang kerja beneran? Iya. Artinya kan kamu udah pernah punya pengalaman kerja kan ya? Iya, betul. Kalau saya sih Teh, dibanding saya ditanyain, kamu 6 bulan ngapain aja kalau kamu nggak tulis itu. Ada missing link dalam track record kamu, 6 bulan kamu pengangguran.
Iya, betul, Padahal betul. kalau kamu masukin, menurut saya nggak pernah maksain kehendak nih. Lebih baik saya dipertanyakan kok kamu kerjanya agak menyimpang dibanding kamu 6 bulan nggak dapet kerjaan. Oke, Kamu iya. bisa ngomong aja, dan itu buat saya ya, itu prestasi. Kamu anak akunting bisa kerja di quality, dan kamu Yep. udah lulus kuliah, kamu dapat kerjanya lumayan cepat. Itu berarti abis kuliah langsung dapat kerja. Itu sebelum kuliah kalau yang itu. Oh, bahkan sebelum kuliah. Wah, Iya. itu mah nilai jual buat saya. Iya, iya. Ya, jelasin. Oke. Sama kayak juga saya dulu suka membangga-banggakan saya S1 dapat kerja sebelum saya wisuda. Itu kalau diwawancara selalu saya, kalau tanyain kamu bangga apa sama diri kamu, saya ngomong saya S1 belum wisuda aja saya udah kerja Bu di perusahaan minyak. Waktu S2 saya juga lagi-lagi wisuda saya udah dapat kerja di L'Oreal. Gitu sih. Iya. Oke, terima kasih. Makasih kembali Zita. Oke, thank you Zita untuk pertanyaannya dan udah mau open mic ya, jadi lebih seru. Thank you juga Mas untuk jawabannya. Nah, sekarang kita move on ke pertanyaan kedua. Mungkin kalau setiap pertanyaan mau open mic aja atau gimana Mas? Nggak usah kali ya? Rah, kalau ada yang seru mah open mic aja. Kalau udah jelas sih langsung jawab, nggak apa-apa. Oke, ini pertanyaan kedua ada dari Nurmaharanite. Mas, saya mau tanya, apakah mengikuti webinar bisa menjadi nilai tambah diri kita? Apa bisa dimasukkan CV atau harus mengikuti pelatihan baru bisa dimasukkan CV? Balik ke konsepnya, bikin kitab CV dulu, semua masukin. Teman-teman sadar nggak sih, begitu banyak orang Indonesia di dunia Indonesia ini yang bingung menulis apa di CV-nya. Kalau teman-teman udah sadar ada nilai tambah, tulis aja dulu semuanya. Masalah nanti kepanjangan ternyata jadi 10 halaman, tinggal setelah itu disortir. Itu lebih baik dibanding kita fokusnya langsung 1 halaman terus bingung mau nulis apa lagi. Webinar ada nilai tambahnya nggak? Ada aja. Seperti training segala macam, ada nggak nilai tambahnya? Ada aja gitu loh. Tapi kalau kita udah tulis semuanya di kitab CV, kita akan tahu mana yang lebih menjual, mana yang tidak. Kalau kita tidak ada kegiatan, webinar masukin aja semuanya supaya kita nggak kelihatan kayak pengangguran banget gitu loh. Tapi kalau kita ada magang, ada freelance, ada segala macam, mungkin webinarnya bisa disedikitin. Nah ini tinggal di fine tuning aja nanti setelah kita punya kitab CV. Ya, biasakan punya kitab CV. Dan teman-teman, CV ini sepanjang nanti udah jalan ya, setiap ada perubahan dalam karir, selalu ingat, selalu diupdate. Jangan sampai saat kita butuh, kita lupa dulu pernah ngapain aja. Jadi kalau ada pergerakan dalam karir, ada pencapaian baru, ada perubahan jenjang karir, selalu langsung update CV-nya gitu. Oke, nah ini nih Mas tadi agak relate juga sama pertanyaan aku tadi yang belum kutanyakan. Jadi kita kan pasti akan selalu nggak pasti juga sih. Kadang kita berkembang gitu ya, pindah kerja atau misalnya ikut kegiatan lain gitu. Nah misalnya nih Mas, kita tadi kan kita harus membuat suatu yang ada keywordnya di CV. Misalnya mau jadi public relations atau sales segala macam. Tapi misalnya kita apply-nya di berbagai job yang berbeda, berbagai jabatan yang berbeda. Itu bagaimana, Mas? Apakah kita harus ganti-ganti terus atau pakai yang sama aja? Jadi keyword-nya diganti atau pakai yang sama aja? Yang terbaik CV itu tailor-made. Karena harus relevan. Itu yang terbaik ya, Elsa. Tapi kan kita juga nggak mungkin kita lagi cari kerja. Tadi kan gue juga ngomong bahwa udah sebar aja pakai senapan mesin. Nah kalau kita nyebar di 1000 perusahaan, kita mau ngubah semua CV-nya jadi 1000 tipe kan juga modern ya. Susah, pingsan gitu. Saran gue adalah, ya udah, kalau gue sih dirangkum. Ya, bahwa kita pernah pengalaman ini, kita expert di sini, interest kita ini, segala macam. Sekali lagi dulu ada yang berpandangan, kamu nggak jelas maunya kemana. Terserah deh lu mau ngomong jelas atau nggak jelas. Gue sih cuma berusaha sebagai pencari kerja supaya gue bisa ngejaring lebih banyak kesempatan gitu. Oke, nah ini agak relate sama pertanyaan dari Aji Pakerti HP. Mas mau tanya, tadi kan katanya sebar CV kemana-mana ya.
Nah, untuk apply CV ke perusahaan yang nggak buka lowongan itu gimana caranya ya? Nah, ini tadi udah jelasin sama Mas Aditya nih. Iya. Teman-teman, ini sekalian juga di chat tadi ada yang ngomong, ada yang nanya juga tuh kalau nggak salah. Bagaimana menformulasikan kata-kata pengantar yang tepat buat CV kalau nggak salah gitu ya Elsa ya? Ya ada. Nah, teman-teman, saya suka menemukan cover letter atau lamaran yang panjang banget. Terus saya jadi bertanya-tanya, ini cover letter apa CV? CV-nya 1 halaman, cover letternya bisa 2 halaman, kok kebalik ya? Gitu. Oke. Percaya nggak percaya ya, Elsa? Gua cover letter, surat pengantar, cuman gini nih. Dalam bahasa Inggris gini. Dear recruiters, please find attach my CV for your reference. Ya. Dan ini tadi balik ke pertanyaan, gimana kalau ngelamar di perusahaan yang nggak tahu buka apa nggak? Ya. Terus gue cuma ngomong gini, should you have any position that matches atau suits my qualification, I would be happy to discuss. Thank you, best regards, gitu doang. Ya. Boleh masukin tadi kayak kompetensi summary-nya. Saya kalau anak fresh graduate, saya lulusan UI gitu ya. Ya, jurusan apa. Terus kasih apalagi, saya pernah jadi ketua BEM. That's it. Jangan panjang-panjang. Yang panjang nanti di CV. Makanya teman-teman, ini saya makanya suka salah kaprah. Cover letternya 2 halaman, CV-nya 1 pager. Kebalik, bos. Jadi mungkin Mas, tapi mungkin banyak dari sobat kerja yang nggak tahu cover letter itu apa. Boleh jelasin nggak, Mas? Ya, cover letter itu kayak pengantar kalau di email ya, body emailnya gitu. Oke. Jadi Kan jangan kita, kebalik. ini bener juga nih, ini bener. Ini terjadi loh di lapangan. Orang ngelamar, yang paling parah nih ya, judul emailnya nggak ada, body emailnya nggak ada. Itu parah banget. Oke. Ya. Teman-teman kalau yang masih ada kayak gini, mohon maaf, saya bukannya menghina, tapi ini kita harus bertobat secepatnya. Kalau email, pastikan ada judulnya. Kalau emang udah ada tujuan posisinya, tulis lowongan posisi apa, nama. Ya. Kalau nggak ada posisi khususnya, bilang aja application for vacant position lah gitu. Terus di body emailnya tulis pengantar, salam kenal, apa-apa kayak gitu kan. Ya kayak sama nih, balik ke percintaan. Ketemu cowok, ketemu cewek gitu ya, di mall, langsung, lu mau nggak sama gue? Siapa lu? Gitu kan. Awalnya kenalan dulu, nama gue Adit. Kamu cantik deh, gitu kan. Baru, apa kek, perkenalan gitu. Basa-basi dulu. Basa-basi, iya. Oke, berarti di sini ada yang bertanya tadi, beberapa yang gimana sih caranya untuk nulis sesuatu, nulis summary segala macam. Nah, ini udah dijawab ya oleh Mas Adit. Nah, oke, kita masuk ke gelombang kedua, 3 pertanyaan. Jadi, sobat kerja yang masih mau tanya-tanya boleh banget, karena kita masih ada waktu, jadi gelombangnya bisa banyak ya. Misalnya gelombang kedua. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan lagi. Nih, mau tanya Kak, kalau hard skill yang rating dikasih bintang itu lebih baik bagaimana ya cara penulisannya jika ingin dicantumkan? Nah, ini Mas. Kalau saran saya, nggak usah pakai gambar-gambar, tulis aja hard skill, .2, apa aja. Lebih space saving lah. Jadi tulis aja gitu ya? Iya, kalau pakai bintang-bintang, yes, memang dari design wise lebih bagus lah ya. Tapi ngabisin waktu, ngabisin tempat. Saya mendingan pakai tempat itu untuk lebih mengelaborasi tugas tanggung jawab dan pencapaian saya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari AN Nisa Kiftina. Saya ada pertanyaan nih, saya jurusan ilmu perpustakaan, tapi minat saya kearsipan dan memang experience saya pun pada dokumen kontrol. Namun setiap kali saya lamar pada dokumen kontrol tersebut tidak di ACC gitu. Bagaimana caranya saya menulis CV untuk bagian jurusan saya agar to the point ke dokumen kontrol, Mas? Oke. Ini open mic boleh nggak? Boleh dong. Halo Nisa, halo Nisa kali panggilannya ya. Atau mungkin panggilannya lain. Boleh open mic dong.
Udah keluar kali ya. Mungkin. Oke, coba aku cek dulu ya. Gak apa-apa, gak apa. Oke, tadi mau apa, dokumen kontrol ya? Mm-mm. Oke, Oh, gini iya. aja. Sekali lagi menurut saya ini ilmunya spesifik dan ngelamarnya spesifik. Sekali lagi ingat probabilitas, teman-teman. Kalau kita ngelamar ke 10 tempat, kemungkinan dipanggilnya 10% itu udah gede banget, 10%. Jadi kita ngelamar di 10, dapat satu yang dipanggil itu udah keren banget. Kalaupun ada itu bonus gitu ya. Tapi itu baru dipanggil, belum di-hire. Lah ini kebetulan Nisa ini jurusannya spesifik. Ngelamarnya juga spesifik. Gitu ya. Oh Nisa, mic-nya rusak, nggak apa-apa. Ntar beli ya, Nis ya. Sekarang yang ini yang murah dan bagus banyak di Tokopedia. Kok jadi sponsor? Tapi gini Nis, kamu nyari kerjaan spesifik nih. Jadi jangan semata-mata langsung ngomong kok nggak pernah dipanggil. Ya. Karena probabilitas kamu rendah. Populasi kamu kecil, ngelamarnya mungkin juga terbatas, hit rate-nya mungkin juga rendah gitu. Kalau saran saya, yang pertama, mungkin kamu passionate banget sama dokumen kontrol, nggak apa-apa. Passion itu penting, jangan pernah dikubur. Tapi saat kita cari kerja, apalagi zaman sekarang ya, gue pengen ngomong sesuatu yang mungkin akan disortir apa sih kalau di TV itu di tit gitu ya, Disensor. sensor. Bodoh amat nggak sesuai jurusan lu. Sekarang kita butuh kerja nih, orang butuh hidup. Jadi please, passion memang bagus. Idealisme jangan pernah dikubur. Tapi saat kamu cari kerja, cobalah cari kerja sebanyak-banyaknya. Bukan hanya passion kamu. Kalau passion kamu nggak dikubur, suatu saat kamu akan ketemu lagi sama passion kamu, percaya. Tapi jangan meresikokan diri, melamar hanya yang tadi, sniper. Jangan kayak sniper. Cobalah ngelamar yang lain. Fresh graduate itu masih kebuka kok. Recruiter itu masih mempertimbangkan. Gitu. Oke, berarti aku agak gimana gitu sama jawaban Mas. Jadi memang Gimana apa? jadi agak Sebel. setuju. Oh, agak setuju berarti ada nggak setuju. Nggak setuju Enggak. di mana? Lebih gimana ya? Jadi banyak banget ya berkata bahwa jangan terlalu idealis lah kalau nyari kerja. Yang penting kamu bisa dapat duit, ya bisa ya mulai bisa dapat duit. Ya no, Saya Mas. ceritain ya Elsa ya. Saya ceritain Mm-mm, nih. Ini mm-mm, miris banget saya. mm-mm. Saya handle sebuah kampus ternama. Ya. Jaket kuning bukan Mas, bukan. Jangan sebut lah. Kalau sebut nggak langsung ketahuan di mana. By the way ya, Iya, gue Mas, nggak iya, laku Mas. di UI. Gue nggak laku di UI. Oh, Gue duluan. bingung kenapa nggak laku di UI gitu ya. Justru ada kampus lain yang lebih tertarik ngembangin karir dari awal sebenarnya. Jadi ceritanya gini, anak ini datang, dia ngomong, Kak Adit, aku nih udah setahun nggak kerja semenjak lulus. Wah, kenapa? Terus dari ngobrol, kelihatannya orangnya oke gitu loh. Ternyata dia ngomong gini, iya Kak Adit, jurusan gue spesifik banget. Contoh misalkan proteksi tanaman gitu ya. Tadi yang gue kasih contoh di awal-awal. Oh, sepanjang setahun kamu ngelamar ke berapa perusahaan? Seingat gue ya, waktu itu cuma belasan. Setahun ngelamarnya cuma belasan. Setelah digali lebih lanjut, gini, ini biasa ada gini nih. Ada yang ngomong, kamu udah kuliah 4 tahun jurusannya itu. Masa nggak sayang kalau kamu pekerjaannya berbeda sama jurusan? Itu yang pertama. Tapi gara-gara itu, akhirnya dia selektif milihnya. Terus dalam hati saya nanya gini, orang yang nyaranin kamu itu, yang bilang sayang udah kuliah 4 tahun, sekarang ada di mana? Nggak bisa jawab. Terus dia sekarang bantuin kamu apa enggak? Nggak bisa jawab. Gitu. Teman-teman, sekali lagi idealisme dan passion harus dikejar. Tapi kalau kamu milih-milih dari awal, akhirnya sebulan nggak dapat kerjaan, 2 bulan nggak dapat kerjaan, sampai 6 bulan nggak dapat kerjaan, sampai setahun nggak dapat kerjaan. Lu semua akan lebih susah dapat kerjaan setelah setahun nganggur, karena rekruter akan bertanya-tanya, ini anak nggak laku, gitu loh. Gitu, Elsa.
miris yang ada yang bisa nyaranin gitu ya. Ya tiap orang mungkin beda ya Elsa ya. Tapi saya kasihan gitu loh. Kalau nyaranin jangan kerja yang nggak sesuai jurusan kamu, nggak sesuai passion kamu gitu ya. Saya termasuk orang yang sangat mempromosikan kerja passion. Itu menyenangkan sekali. Tapi kalau di depan mata belum ada itu ketemu, masa kamu mau nunggu terus? Siapa yang mau ngasih kamu makan? Di jalanan itu ya realistis aja. Betul banget. Oke, ini apa ya? The truth yang menyakitkan, tapi realitanya begini gitu. Iya. Langsung nih sobat kerja jangan nge-left ya, jangan pada left karena ini Gue kita nih, membicarakan yang gue benar. sarjana akuntansi, kerjaannya, karirnya lebih banyak dia di sales, tau nggak? Tapi Emang, gara-gara nyoba-nyoba itu ya sekarang justru mengetahui bahwa gue senangnya ketemu orang. tapi akuntansi emang nggak ada kesales-sales ya, Mas? Ya dalam konteks sebenarnya kita semua sales. Kamu akuntan, ya kamu juga harus nyales cari klien. Iya. Kamu finance, paling sedikit kamu harus nyales ke bos kamu supaya bos kamu suka sama kamu terus karir kamu naik. Kita ini semua sales sebenarnya. Oke. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ya karena kita sudah hampir selesai, dekat waktu selesai. Oke, ini satu pertanyaan lagi yang sudah banyak banget tanyakan dari atas. Udah ada kira-kira 3 orang yang nanya. Kamu mau tanya kalau melamar kerja lewat email bagusnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Nah ini juga sharing sedikit ya Mas. Aku juga sering baca dan dengar bahwa ya nggak apa-apa kan mother tongue kita bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa bahasa Indonesia juga. Daripada kalau bahasa Inggris tapi belepotan tulisannya. Nah kalau menurut Mas gimana nih? Kalau menurut gue ya, relevansi. Gue dulu pernah salah sih. Gue pernah nyaranin bahasa Inggris. Tapi orang-orang di daerah itu ada yang ngelamar di PT, di mana yang memang kelasnya belum bahasa Inggris. Kayak gitu pun tidak menguntungkan, karena pada akhirnya HRD sana mungkin nggak bisa ngerti ini maksudnya apa. Ya, saran saya selalu punya 2 versi. Dan lihat, kalau perusahaan-perusahaan besar, udah di kota segala macam, menurut saya sarannya adalah bahasa Inggris. Tapi kalau ngelamar di PT-PT yang perusahaan mungkin masih belum terlalu besar, dan teman-teman kira-kira aja lah, ya pakai bahasa Indonesia. Dibanding soal-soalan pakai bahasa Inggris, tapi sananya juga nggak bisa baca, gitu. Ya. Tapi menurut saya, ya sekali lagi, tadi gue udah ngomong, bahasa Inggris itu is a must. Dan gue terus terang juga banyak diserang karena lu nggak nasionalis. Terus gue mikir, apa hubungannya sama nasionalis? Justru kalau kita bisa pakai bahasa asing, nembus ke perusahaan multinasional, dari perusahaan multinasional kita dikirim ke Eropa, ke Amerika, Adityo orang Indonesia yang berhasil dapat international assignment ke Eropa. Yang harum namanya siapa? Terus kalau hanya dengan alasan nggak nasionalis kita mau pakai bahasa Indonesia terus, kita nggak nembus perusahaan multinasional, nggak bisa keluar negeri. Siapa yang ngejual nama Indonesia di luar negeri? Gitu aja sih, sederhana. Sorry, kita mungkin bisa beda pendapat, dan itu juga udah sangat normal, tenang aja. Oke, ini satu pertanyaan lagi ya, Mas. Ini mungkin agak relate juga sama kondisi sekarang dan baru muncul pertanyaannya dan aku juga mikir misalnya ditanyain dari Evelyn, Kak di zaman pandemik ini kalau ketemu calon yang misalnya penyintas COVID berarti yang pernah kena COVID ya dan udah sembuh gitu, gimana sih pertimbangan recruiter atau perusahaan? Oke, mungkin bisa dijawab Mas. Sekarang saya sederhana sih, mau pernah COVID pernah enggak? Kalau saya sekarang saya juga ada, ini terakhir lumayan habis rekrut orang. Sekalian saya tes, itu aja. Iya kan? Iya, orang pernah sakit apa kan itu bukan salah dia. Kalau menurut saya sih, yang penting tes aja udah. Kalau perusahaan yang kamu bayarin, paling nggak kamu inisiatif. Nanti saya mau swab sendiri, karena swab sekarang udah murah harusnya. Atau rapid sendiri gitu. Kita tunjukkan inisiatif juga. Alright, berarti mau sakit apa juga kalau memang sudah sembuh ya
tetap dites gitu ya Mas ya? Iya, saya pernah TBC loh. Oke. Ya udah, terus mau gimana? Dan setiap saya masuk perusahaan ada medical check up-nya. Orang-orang juga tahu. Saya udah sembuh dari TBC, masih aja dia mau terima saya. Tenang aja. Oke. Nah, thank you banget jawaban pertanyaan-pertanyaan dari sobat kerja semua, dan pertanyaan-pertanyaannya itu sangat keren-keren banget dan sangat kekinian juga ya, kondisi-kondisi sekarang banyak ditanyakan juga. Nah, thank you juga untuk Mas Adityo, jawabannya insightful Thank you banget pertanyaannya. dan semoga ngebantu sobat kerja dalam dalam dunia pekerjaan mereka ya. Oke deh, kalau gitu aku Elsa pamit undur diri sebagai moderator. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, back to MC, silahkan. Oke, gak disangka-sangka ya ternyata sesi webinar hari ini udah selesai, karena dari tadi aku ngedengerin kalian berbincang-bincang tuh asik, jadi udah jam segini, oke deh. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Adityo, terima kasih juga untuk Mbak Elsa, dan juga untuk sobat kerja semuanya yang sudah sangat antusias dari tadi. Kalau ingin nonton tayangan hari ini, bisa tonton langsung di YouTube. Search-nya pakai judul acara hari ini ya, atau cari aja di YouTube-nya Job to Go Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk isi form feedback, sudah aku tulis di chat untuk linknya. Itu nanti kalian bisa dapat sertifikat kalau isi form feedback itu. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam. Kalau ada yang mau cari saya di LinkedIn, Adityo Indra Santo ya. Silahkan kalau bertanya-tanya lebih lanjut. Terima kasih Mas Adit. Ya, saya live dulu ya. Ya, terima kasih banyak juga Mbak Elsa dan Mbak Anggi. Ya, salam buat Kakak Andre dan Kak Kursan ya. Iya, baik. Nanti disalamin. Thank you. Dah.